Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi dan sarana diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita-berita dan informasi terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang Denny Indrayana, politik adu domba dari ahli hukum picik. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Denny Indrayana, atau sebagian orang menyebutnya Profesor Denny Indrayana. Tetapi bagi tim redaksi M2TV, Denny bukanlah seorang profesor ataupun seorang ahli hukum yang berbicara dengan menggunakan data-data yuridis akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi kami, Denny Indrayana tak lebih dari politikus stres karena kekalahan dalam pilkada dan harus menanggung banyak hutang, sekaligus ahli hukum picik yang asal bunyi untuk memenuhi hasrat berkuasa yang tak kunjung direstui oleh bumi pertiwi tanah Indonesia Raya ini. Karena sosok Denny Indrayana sendiri adalah seorang tersangka dalam kasus korupsi, sekaligus terlapor dalam laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penghasutan, penyebaran berita bohong, serta pembocoran rahasia negara. Oleh dan karenanya sangatlah tidak masuk di akal seorang ahli hukum melakukan hal-hal seperti ini. Belum selesai polisi melakukan penyelidikan laporan polisi tentang perbuatan penyebaran berita bohong, penyebaran ujaran kebencian, serta pembocoran rahasia negara. Tidak eling-eling, kembali Denny Indrayana membuat penghasutan dan penyebaran berita seakan-akan benar adanya bahwa Anies Baswedan akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ini merupakan satu bentuk apa yang disebut cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Tanpa sadar, Denny Indrayana sedang melakukan intervensi terhadap kerja-kerja institusi penegak hukum, dalam hal ini KPK, dengan mempraming dan bahkan memaksakan insinuasi menjadi pokok pikiran publik dengan harapan mendapat dukungan publik sebagai satu senjata menghentikan proses penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Dan ketika KPK benar-benar tidak menetapkan Anies Rashid Baswedan sebagai tersangka, Denny Indrayana akan menepuk dada karena ocehan dan tulisannya, maka Anies tidak ditetapkan sebagai tersangka dan pendukung Anies Baswedan akan menganggap Denny Indrayana sebagai pahlawan. Tapi sayang, pahlawan di siang bolong. Yang jelas, pengalaman pertama ketika Denny Indrayana menyebar berita bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerima permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu dan merubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi sistem pemilu proporsional tertutup. Lalu adanya fakta hukum yang sebenar-benarnya bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu. Ada sekelompok orang beranggapan Denny Indrayana adalah pahlawan karena dengan ocehan bohongnya Mahkamah Konstitusi merubah putusan. Ini adalah satu kegilaan dalam negara hukum. Dan sekarang Denny Indrayana menjadi lebih percaya diri untuk melakukan penyerangan-penyerangan, bahkan mengintervensi proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Denny Indrayana merasa sudah menemukan satu senjata ampuh untuk merubah sebuah keputusan pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan publik dan penegakan hukum adalah Public of Court atau pengadilan publik dan People of Court atau pengadilan rakyat. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi. Akal Denny Indrayana benar-benar kotor dan busuk. Bagaimana mungkin seorang yang menamakan dirinya profesor tetapi memiliki cara berpikir picik dan cara berpikir rendah seperti ini?
Negara harus hadir untuk memberikan efek jera kepada orang seperti ini karena sangat berbahaya. Cara-cara seperti ini sama saja dengan upaya mengadu domba sesama anak bangsa, merusak tatanan kehidupan bernegara.